Oke, di video kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan soal-soal asesmen fisika SMA kelas 11 ya, kurikulum Merdeka Belajar. Ini materi bab 5 yaitu tentang gelombang, bunyi, dan cahaya. Ini dari buku paket halaman 147. Sekarang kita ke soal nomor 1. Ini soalnya cukup bagus ya karena menggabungkan antara konsep getaran dan gelombang. Sebuah layar yang dihubungkan dengan roller diameternya 10 cm. Digunakan untuk mendemonstrasikan pergerakan gelombang menggunakan dua sistem pegas identik yang dihubungkan dengan kuas berwarna serta sumber getaran seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Nah, ini gambarnya sudah saya pindah ke samping ya. Oke. Saya akan berusaha untuk membahas lebih detail ya. Saya akan iris tipis-tipis, jadi mohon jangan di skip supaya Adik bisa memahami konsepnya lebih baik lagi ya. Coba kita amati bersama gambarnya. Nah, ini nggak usah takut ya kalau ada gambar seperti ini. Jadi ini ada layar. Oke, layar ini diam. Tetapi karena layar ini dihubungkan dengan roller, jadi simpelnya roller itu adalah roda penggulung ya, dia berputar, fungsinya untuk menggulung layar. Maka nanti layarnya ini akan bergerak ya, bisa membayangkan ya Dek ya. Lalu diketahui di soal frekuensi roller ya, dia berputar dengan frekuensi 20 Hz nih, Fr sama dengan 20 Hz. Lalu diameter roda roller ya, diketahui di soal 10 cm. Maka jari-jari roda roller itu sama dengan 5 cm. Tinggal diameter dibagi 2. Nah, itu yang pertama ya. Nah, fungsinya apa? Layar ini digerakkan. Fungsinya adalah untuk mendemonstrasikan, untuk menggambarkan pergerakan gelombang. Nah, apa itu gelombang? Gelombang itu merupakan getaran yang merambat. Jadi kalau getaran ya, dia bergerak naik turun ya, atau bergerak ke kiri dan ke kanan di sekitar titik kesetimbangan. Nah, kalau di sini naik turun ya, ini ada pegas, dia bergerak naik turun, berarti pegasnya ini bergetar alias berosilasi. Kemudian karena pegas ini dihubungkan dengan kuas berwarna, ini ada yang warna biru dan warna merah ya. Lalu di sini ada layar yang bergerak. Nah, maka nanti pada layar itu akan tergambarkan dua gelombang. Nih, ini gelombang pertama. Kemudian yang warna biru ini adalah gelombang yang warna merah ini adalah gelombang kedua. Ya, bisa membayangkan ya. Jadi nanti kalau layarnya ini diam, maka pada layar itu akan tergambar getaran. Naik turun, naik turun, naik turun gitu kan. Tetapi karena layar ini bergerak, ya Dek ya, maka pada layar itu akan tergambar gelombang gitu. Kemudian di sini ada keterangan pegasnya identik. Apa maksudnya? Pegas identik itu berarti konstanta pegasnya sama. Jadi misalkan pegas pertama konstantanya adalah K1, pegas kedua K2, nanti berlaku K1 sama dengan K2 sama dengan K. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Lalu di sini ada sumber getaran. Ya. Sumber getaran yang dihubungkan dengan pegas pertama ini frekuensinya 5 Hz. Lalu yang dihubungkan dengan pegas kedua frekuensinya adalah 3 Hz. Oke, kita lanjutkan ya. Anggap kuas berosilasi tanpa gesekan terhadap permukaan layar dan roller berputar tanpa slip. Oke, ini saya pikir sudah jelas ya. Saat kedua pegas ditarik bersamaan. Nah, ini penting ya, ditarik bersamaan untuk pertama kalinya ya. Berarti saat T sama dengan 0. Sejauh 40 cm untuk pegas pertama dan 20 cm untuk pegas kedua. Berarti 40 cm dan 20 cm di sini adalah simpangan terjauh ya. Ini pegas pertama dia ditarik sejauh 40 cm dari posisi kesetimbangan. Oke. Sementara pegas kedua ya ditarik 20 cm dari posisi kesetimbangan. Nah, sehingga 40 dan 20 itu merupakan amplitudo ya. 40 cm ini adalah A1 ya, kemudian 20 cm ini adalah A2.
Nah, kemudian kita baca soalnya ya. Tentukan yang A. Panjang gelombang yang dihasilkan masing-masing sistem pegas. Panjang gelombang simbolnya adalah lambda. Berarti tugas kita di sini adalah menghitung lambda 1 dan lambda 2. Oke, kita akan coba kerjakan di sini ya. Yang pertama, rumus yang kita gunakan adalah lambda sama dengan V per F. V itu adalah cepat rambat gelombang. Kemudian F itu adalah frekuensi gelombang. Nah, berapa cepat rambat gelombang? Kalau kita kembali ke gambar ya. Cepat rambat gelombang ditentukan oleh kecepatan gerak dari layar. Oke. Nah, kecepatan gerak dari layar ditentukan oleh kecepatan linier dari roda roller. Dengan kata lain, kecepatan gelombang yang tergambar itu sama dengan kecepatan linier dari roda roller. Gitu ya. Nah, apa rumus untuk menghitung kecepatan linier? Baik, rumusnya adalah V sama dengan R dikali dengan omega. Ya, ini bukan W melainkan omega. Apa itu omega? Omega adalah kecepatan sudut. Ya. Nah, bagaimana rumus untuk menghitung kecepatan sudut? Omega itu sama dengan 2pi dikalikan dengan F. 2pi dikalikan dengan frekuensi. Nah, ini kan frekuensinya sudah diketahui di soal, yaitu 20 Hz. Sehingga nanti kita bisa dengan mudah untuk menghitung omega. Kalau R ini kan jelas ya, jari-jari roda roller. Gitu ya. Baik, kita akan langsung menghitung omega sama dengan 2pi dikalikan dengan Fr. 2pi dikali dengan 20 ya. Hasilnya 40pi, satuannya radian per sekon. Nah, ini adalah kecepatan sudut dari roda roller. Lalu tinggal kita hitung kecepatan linier dari roda roller ya. Sehingga V itu akan sama dengan jari-jari roda roller ya. Sama dengan 5 cm, berarti harus kita jadikan meter. 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke. Lalu kita kalikan dengan omega. Omeganya tadi sudah ketemu, 40 pi radian per sekon. 5 kali 40 200 ya. 200 kali 10 pangkat min 2 itu sama dengan 2. Berarti V sama dengan 2pi meter per sekon. Nah, ini adalah kecepatan gelombang ya. Kecepatan roda roller sekaligus kecepatan gelombang. Berarti untuk V-nya ini sudah clear ya, sudah beres, yaitu 2pi meter per sekon. Sekarang tinggal frekuensinya. Nah, adik-adik, frekuensi gelombang dalam hal ini sama dengan frekuensi getaran masing-masing pegas. Karena ingat, yang namanya gelombang itu adalah getaran yang merambat. Berarti frekuensi gelombang ya sama dengan frekuensi getaran dari masing-masing pegas. Itu logikanya ya. Oke, berarti langsung aja ya. Yang pertama lambda 1, rumusnya V per F. Langsung kita masukkan angkanya. Untuk V tadi ketemunya 2pi meter per sekon. Lalu untuk frekuensinya di soal diketahui 5 Hz nih untuk pegas pertama. Maka 2pi per 5 ya. Ini kalau 2 per 5 kita jadikan desimal itu sama dengan 0,4 ya. Berarti lambda 1 sama dengan 0,4 pi meter ya. Lalu untuk lambda 2 ya, rumusnya sama, V per F. V-nya 2pi. Kemudian F-nya 3 Hz ya, berarti 2pi per 3. 2 per 3 kalau kita jadikan desimal itu sama dengan 0,6666 gitu kan. Atau kalau kita bulatkan menjadi 0,67, kemudian pi tinggal tulis ulang, satuannya adalah meter. Nah, ini jawaban untuk soal yang A ya. Panjang gelombang yang dihasilkan oleh pegas pertama 0,4 pi meter. Kemudian panjang gelombang yang dihasilkan oleh pegas kedua sama dengan 0,67 pi meter. Selanjutnya kita ke soal B. Beda simpangan antara dua beban pada detik ke-1. Berarti di sini T-nya ya. T
T-nya sama dengan 1. Nah, beda simpangan. Kalau simpangan sendiri itu simbolnya adalah Y. Sehingga nanti kita bisa menggunakan persamaan umum dari simpangan ya. Masih ingat kan ya? Jadi Y sama dengan A sin dalam kurung omega T plus theta 0. Nah, ingat, A itu adalah amplitudo, omega tadi adalah kecepatan sudut ya. Kemudian T itu adalah waktu, theta 0 ini adalah sudut fase awal. Yang mana karena pada saat T sama dengan 0, simpangannya itu sama dengan amplitudo, gitu ya. Maka sudut fase awalnya ini sama dengan berapa? 90 derajat, gitu ya. Oke, langsung saya masukkan aja ya. Untuk Y1 itu sama dengan amplitudonya tadi 40 sin omega T ya, berarti 2pi dikalikan dengan F-nya tadi 5, ya kan, 5 Hz ya. Lalu kita kalikan dengan T ditambah 90 derajat. Ini untuk Y1. Sementara untuk Y2 sama dengan amplitudonya tadi 20 cm. 20 sin 2pi dikalikan dengan 3 ya, frekuensinya 3 kali T ditambah 90 derajat. Nah, ini adalah persamaan umum simpangan untuk pegas pertama dan pegas kedua. Ingat, yang ditanyakan di sini adalah beda simpangan ya, antara dua beban atau antara dua kuas pada detik ke-1 alias saat T sama dengan 1. Ya udah, langsung aja kita masukkan ke sini. Berarti untuk Y1 itu akan sama dengan 40 sin dalam kurung 2pi kali 1 ditambah 90 derajat. Nah, ini kalau kita hitung itu sama dengan 40 sin 2pi kali 1 itu ya sama dengan 2pi. Oke, ditambah 90 derajat. Nah, sin 2pi plus 90 derajat kalau dari matematika ya, itu akan sama dengan sin 90 derajat. Maka Y1 itu sama dengan 40 sin 90 derajat. Sin 90 derajat itu sama dengan 1. 1 kali 40 itu sama dengan 40. Berarti simpangan pegas pertama pada detik ke-1 itu sama dengan 40 cm. Nah, Y1-nya sudah ketemu. Oke. Sekarang kita tinggal menghitung Y2. Saya akan bersihkan dulu, kemudian kita tampilkan lagi ya persamaan umum dari simpangan. Kita akan menghitung Y2. Nah, sehingga Y2 sama dengan 20 sin dalam kurung 2pi kali 3 kali T-nya tadi 1 ditambah 90 derajat. Ya, ini sama dengan 20 sin 2pi kali 3 kali 1 itu 6pi. Berarti 6pi ditambah 90 derajat. Nah, dari matematika kita tahu sin 6pi ditambah 90 derajat itu sama dengan sin 90 derajat. Berarti di sini 20 kali sin 90 derajat. Sin 90 derajat itu 1. Berarti 20 kali 1 sama dengan 20 ya. Ini satuannya dalam sentimeter. Nah, tadi Y1-nya ketemu 40, sekarang Y2-nya ketemu 20. Yang ditanyakan itu adalah beda simpangan. Simbolnya adalah delta Y ya, beda simpangan atau selisih simpangan. Yang paling gampang adalah simpangan yang besar dikurangi simpangan yang kecil. Berarti dalam hal ini Y1 dikurangi Y2. Ya, sebenarnya dibolak-balik ya sama aja nanti. Y1 dikurangi Y2 boleh, Y2 dikurangi Y1 ya boleh. Nanti kalau ketemu negatif, tinggal kita kalikan dengan min 1 atau kita mutlakkan. Karena yang namanya beda atau selisih simpangan tidak mungkin negatif. Gitu cara berpikirnya ya. Oke, tadi Y1-nya 40, Y2-nya 20. 40 dikurangi 20 sama dengan 20. Nah, ini jawabannya. Berarti beda simpangan antara dua beban atau dua kuas ya pada detik pertama adalah 20 cm. Kita lanjutkan soal yang C, perbandingan energi potensial pegas pertama dan pegas kedua. Nah, di sini
Yang kita bandingkan itu adalah energi potensial pegas ya, sehingga rumus yang kita pergunakan adalah EP sama dengan setengah KA kuadrat. Jadi ingat, K tadi adalah konstanta pegas, kemudian A itu adalah amplitudo dari pegas. Nih, kenapa kok kita menggunakan amplitudo? Karena rumus dasarnya itu kan EP sama dengan setengah KY kuadrat, alias setengah kali konstanta pegas dikalikan dengan simpangan dikuadratkan. Nah, di sini kenapa kita menggunakan simpangan maksimum atau menggunakan amplitudo? Ya, kita kembali ke soal ya. Ini kan soalnya adalah saat kedua pegas ditarik bersamaan sejauh 40 cm dan 20 cm. Nah, ini kan amplitudo ya. Tentukan perbandingan EP pegas 1 dan pegas 2. Makanya di sini kita menggunakan amplitudo gitu ya, bukan menggunakan simpangan. Jelas ya, Dek ya? Baik. Berarti di sini kita bisa tuliskan lagi EP1 per EP2 sama dengan setengah KA1 kuadrat per setengah KA2 kuadrat ya. Setengah yang atas kita coret dengan setengah yang bawah, kemudian K yang atas kita coret ya dengan K yang bawah, karena kan K1 sama dengan K2 sama dengan K. Ini kan, nah, berarti K-nya di sini sama. Kalau sama ya boleh dicoret. Yang dicoret nih K-nya ya. Oke. Sehingga EP1 per EP2 itu sama dengan A1 kuadrat. Langsung ya. Tadi A1-nya 40. Berarti 40 kali 40 ya. Biarkan saja satuannya dalam sentimeter, tidak masalah. Kemudian kita bagi dengan A2 kuadrat ya. Berarti A2-nya tadi 20 dikuadratkan berarti dikali 20. Nah, tinggal disederhanakan ya. 40 dengan 20, 40 dibagi 20 ini 2, 20 dibagi 20 1. Ini sama ya. Ini 2, di sini 1. 2 kali 2 itu sama dengan 4 ya. 1 kali 1 ya sama dengan 1. Berarti EP1 banding EP2 sama dengan 4 banding 1 ya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 1.